Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Yang mantap dong. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Saya minta izin lepas masker dulu. Supaya saya bisa lebih mantap sukacita melayani saudara sekalian. Wow. Saya percaya gereja ini gereja yang hebat. Nggak ada yang bilang amin lagi. Astaga. Saya percaya gereja ini adalah gereja yang hebat. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Saya lihat orang-orang yang luar biasa diurapi, diberkati Tuhan ada di sini. Iya kan? Di masa-masa pandemi seperti ini, melihat orang yang gila seperti saudara ini semakin jarang, saudara. Tapi buat saya, saudara betul-betul gila, saudara. Maksudnya gila bagi kemuliaan Tuhan. Orang juga bingung. Mungkin orang pikir ini kumpulan manusia-manusia yang gak ada takut-takutnya kah? Tetapi bukan kita gak ada takut-takutnya. Tapi kita cinta Yesus lebih dari segala-galanya. Iblis juga stres lihat saudara. Iya kan, karena gereja saudara, gembala saudara paling sering diomongin di YouTube. Katanya ini gereja kemakmuran lah, pendetanya pergi ke surga, ke neraka lah, kemana lah, iya kan. Tetapi jemaatnya militan bagi Tuhan. Orang-orang yang cinta Yesus, mengasihi Yesus. Dan saya percaya gereja ini gereja yang luar biasa. Kenapa orang suka ngomongin gereja ini? Mungkin dia iri. Karena melihat pekerjaan Tuhan dahsyat dan luar biasa di tempat ini. Amin. Tetapi yang luar biasa adalah saya belum pernah dengar gereja ini ngomongin siapapun. Artinya kita gak punya waktu ngurusin orang. Kita hanya punya waktu memenangkan jiwa, meluaskan kerajaan Allah, meninggikan Yesus. Haleluya. Yesus dahsyat. Yang setuju sama saya katakan Yesus dahsyat. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini di sesi terakhir. Ini setelah ini gak ada kebaktian lagi ya? Saya masih ada energi untuk 2 sesi lagi nih. Jadi kalau boleh nanti saudara selesai kebaktian. Gak usah pulang dulu. Kita lanjutin aja sesi lagi ya kan. Ada orang tanya sama saya, pendeta gak capek khotbah 5 kali? Saya persoalannya setiap minggu khotbahnya 8 kali di Jakarta. Jadi kalau 5 kali, holiday. Coba tolong cek di Surabaya ada gak yang kebaktiannya jam 9 malam? Kalau ada saya mau khotbah, atau mungkin ada yang doa semalam suntuk habis ini. Hari ini saya mau bicara tentang tidak disangka-sangka. Saya percaya my God is God of surprise. Saya percaya Allah saya adalah Allah yang ahli mengerjakan hal-hal yang unpredictable. Alkitab saya bilang, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan? Yang angkat tangan sama-sama bilang sama saya mengasihi Tuhan. Dan kalau saudara mengasihi Tuhan, izinkan saya membawa berita baik buat setiap saudara. Ada banyak hal-hal yang tidak disangka-sangka, yang saudara tidak pernah prediksi sebelumnya. Tuhan siap kerjakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama, klik. Aha. 2 Tawarikh pasal 29. 2 Tawarikh 29 ayat 31 sampai 36. Kemudian berbicaralah Hizkia. Sekarang kamu telah mentabiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang
yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaat ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, domba muda 200 ekor, semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Klik. Persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 3000 ekor. 34. Tapi jumlah imam terlalu sedikit. The offering is so big. Persembahannya terlalu besar. Yang pertama, karena mereka mengerti. Dan yang kedua, karena mereka rela hati. Sama-sama bilang sama saya, mereka mengerti. Dan yang kedua, rela hati. Amin. Kalau kita melayani bukan karena hanya semangat. Karena Alkitab berkata kerajinan tanpa pengetahuan pun tidak baik. Kenapa kita melayani? Bukan sekedar karena terbeban. Kenapa kita melayani? Bukan sekedar karena ikut orang. Kenapa kita melayani? Bukan karena sekedar ingin diberkati. Tapi kita melayani karena kita tahu Tuhan terlalu baik buat hidup kita. Tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Sama-sama bilang saya mengerti. Amin. Kenapa mereka membawa begitu banyak persembahan? Kenapa ada orang-orang yang sold out for Jesus? Kenapa ada orang-orang yang tidak hitung-hitungan bersama Yesus? Karena kita mengerti. Amin. Diurapi baik. Tapi kalau kita cuma diurapi tanpa pengertian, akan menjadikan kita orang-orang yang pertama semangat, tapi habis itu hilang begitu saja. Kenapa kita menyembah Tuhan? Bukan karena suasananya asik. Bukan karena musiknya luar biasa. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena dia terlalu baik buat hidup kita. Tanpa dia kita gak bisa buat apa-apa. Siapa yang setuju sama saya? Yesus terlalu baik buat saya. Amin. Kenapa kita tinggalkan dosa? Karena Yesus terlalu baik buat kita. Kenapa kita siap mengalah meskipun kita disakiti? Kenapa kita tetap mempertahankan hidup suci whatever the price might be? Karena kita gak mau jauh dari Tuhan. Yang setuju sama saya katakan saya gak mau jauh dari Tuhan. Understanding. Pemahaman. Akan menuntun kita pada kedalaman. Sama-sama bilang sama saya. Pemahaman. Akan menuntun saya pada kedalaman. Bu. Ibu-ibu. Dipanggil gak nyaut. Pak. Dengar. Gak janjian loh. Ibu-ibu kan kadang-kala kan suka gitu. Iri aja gitu. Kalau saya bilang tuh bapak-bapak responsif. Ya dia udah janjian kali sama-sama laki-laki. Nih ya saya gak janjian ya. Pak. Nyaut langsung. Pak. Nah itu, bapak-bapak tuh hebatnya itu. Walaupun jarang ke gereja, sekali ke gereja responsif. Ya nih, Bu, gak jawab. Pak, lain kan, Bu, gak jawab. Pak, Bu. Setelah 9 kali dipanggil baru ya. Ini panitia ada yang nyiapin Panadol gak 2 buat saya nih? Sakit kepala saya ini dari ibu-ibu di sini nih. Bu. Nah gitu dong. Bu. Bu. Baru semenit udah mulai. Bu. Kalau ibu mengenal dan memahami suami ibu baik-baik. Ibu gak gampang kemakan omongan orang. Betul gak Bu? Ada orang yang bilang, gue tuh lihat laki lu ya.
Gak tahu, di Surabaya orang suka cerita gosip nggak? Kayaknya enggak kan? Iya, saya lihat orang Surabaya nggak suka gosip. Lebih parah dari gosip, saudara. Kalau ada, apa itu namanya, kejuaraan gosip antar kota. Saya pikir Surabaya bukan hanya juara, juara bertahan, saudara. Orang tuh kalau lahir di Surabaya, karunia pertama gosip. Tahunnya. Laki lu tuh ya, gua ada lihat. Lagi jalan sama perempuan. Masa? Lah iya. Bu, siapapun menggosipkan suamimu. Kalau engkau kenal suamimu dengan baik, engkau akan bilang. Suamiku tak iya. Mau diomongin apapun, aku kenal suamiku gak begitu modelnya. Betul gak Bu? Tapi sebaliknya, suami saudara mau dipuji siapapun, tapi kalau sebagai istri saudara tahu genitnya dia, aduh. Suami saya pendeta, genitnya minta ampun. Kucing perempuan aja dikejar sama dia. Jadi saya ulangi sekali lagi, pemahaman mengarahkan kita pada kedalaman. Amin. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Orang kalau memahami, orang kalau mengenal, orang kalau mengetahui dengan jelas apa yang ia percayai, apapun yang terjadi dia tidak pernah akan goncang. Wih, sama-sama bilang saya kenal Tuhan saya. Tuhan saya tidak pernah terlambat, Tuhan saya tidak pernah kecewakan saya, Tuhan saya tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan saya selalu beri yang terbaik buat saya, berikan tepuk tangan yang meriah. Kenapa mereka tidak hitung-hitungan sama Tuhan? Jawaban saya sederhana, karena mereka mengenal Tuhan dengan betul. Kenapa kita gampang khawatir? Ya saya memang dari orang tua yang suka khawatir, pendeta. No. Kenapa saya khawatir? Karena saya pernah punya pengalaman trauma dalam hidup saya. No. Kenapa kita khawatir? Karena kita nggak mengenal Tuhan dengan betul. Kalau kita mengenal Tuhan dengan betul, badainya boleh menyakitkan, tapi kita akan berkata, Allahku lebih besar dari segala persoalanku. Dan Allahku menuntun aku lebih daripada orang-orang yang menang. Karena kasihnya yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju sama saya katakan, saya mengenal Tuhan dengan betul. Dan yang kedua, karena mereka mengenal. Mereka jadi orang yang rela hati. Amin. Hidup jangan suka makan hati. Hidup jangan suka. Ada dua yang gak pernah boleh. Satu makan hati, dua makan teman. Saudara. Ada yang ngeliatin saya gini. Nah itu saya gak tahu dia korban atau pelaku itu. Saya ini paling gak suka berkawan sama orang seumur saya yang ngajak makan. Saya paling senang tuh kalau diajak makan sama orang yang umurnya 25, 30 itu asik. Saya paling gak senang diajak makan sama orang yang umurnya sama kayak saya gitu, 50 tahun ke atas. Sebab serba salah. Diajak makan seafood. Oh pendeta masih berani ya makan itu ya? Gulanya gimana pendeta gulanya? Pendeta gulanya berapa? Emang saya orang laboratorium? Saya ini kebetulan gulanya tinggi. Tapi bukan di darah, di muka. Jadi maksudnya manis gitu.
Ntar diajak makan apa lagi? Diajak makan sate kambing, yang ngajak dia. Sambil saya makan ditanya, pendeta gak ada kolesterol ya? Yang lebih parah ada yang nanya sama saya gini, pendeta ada jantung gak? Saya bilang, Pak, kalau saya gak ada jantung, udah mati saya. Bayangin ada orang, saya turun dari mimbar, sengaja kejar-kejar nyamperin saya bilang gini, pendeta tolong doain saya ada jantung. Sampai saya bilang, Pak saya juga ada kalau jantung. Jantung, paru-paru, liver, ginjal, semua lengkap. Justru saya takut kalau ada orang datang bilang, Pak pendeta tolong doain saya gak ada jantung. Hah? Alien kali ini orang. Iya ya. Aduh. Ribet saudara. Kalau kita duduk makan sama anak umur 20-30 tahun, kan enak. Pendeta suka nonton basket apa? Lakers atau kan asik gitu. Tapi kalau duduk sama orang umurnya sama. Pendeta gula darahnya berapa? Enggak tahu. Asam urat? Saya bilang, Pak, Bapak kerja di laboratorium. Masa iya hasil lab saya mesti bawa kemana-mana? Hidup kalau hati senang makan apa aja saudara. Yang gak boleh cuma dua, jangan makan hati sama makan teman. Ada bapak yang bisa gini. Kayaknya dia korban. Hidup apa saja kita jalani dengan sukarela. Amin. Bu, ibu pagi-pagi mesti masak, pagi-pagi mesti mempersiapkan buat anak-anak. Jangan sambil kerja mulut berbunyi terus. Ada aja gitu. Kayak gak sukarela. Ya saya buat begini. Marah sama anaknya. Mama tuh udah mengandung 9 bulan buat kamu. Gak pernah mama taruh di kulkas. Gak pernah mama taruh di meja. Mama bawa kemana-mana. Nanti kalau kamu besar. Hey! Kalau anakmu menjawab, Ma, aku gak pernah minta dilahirkan. Mama yang senang-senang. Dengar ya Bu. Ibu mengandung 9 bulan bukan jasamu buat anak-anakmu. Itu jasamu untuk suamimu. Karena suami gak bisa mengandung. Mengandung saja jadi ribut. Mama udah mengandung kamu. Kan saya pendeta bukan saya tahu Bu. Kalau engkau sudah menikah 3 tahun belum mengandung. Pendeta di mana aja selesai kebaktian pendeta. Tolong doakan. 3 tahun saya menikah. Belum ada isi. Apa gak ada isi? Adalah. Ucus. Ya, ya. Ada banyak orang tua kalau berbuat baik buat anaknya. Mama tuh yang ngajak kamu. Mama tuh melayani kamu. Mama tuh begini. Nanti jangan lupa. Kalau mama udah tua, wis tua. Kamu perhatiin mama. Ya. Itu namanya cinta yang transaksional. Engkau berbuat sesuatu supaya anakmu berbuat sesuatu. Tapi hari ini biasakan ngomong sama anak-anakmu. Nak, kalau mama berbuat sesuatu, papa berbuat sesuatu, kami sebagai orang tua berbuat sesuatu kepada kamu. Gak usah pikir untuk membalasnya. Mama dan papa lakukan dengan rela hati. Tapi pastikan satu kali nanti engkau buat itu juga kepada anak-anakmu. Karena anak cucu orang benar hidupnya akan perkasa di muka bumi. Yang setuju katakan amin. Karena hidup Kristen dasarnya 2. Pemahaman dan apa? Rela hati. Sama-sama bilang sama saya, mengerti dan rela hati. Kita lihat selanjutnya ya. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit. Sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu,
Saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai. Dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada imam selanjutnya. Lagi pula korban bakaran itu banyak dengan segala lemak, korban keselamatan dan segala korban curahan dan korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Ayat 36, perhatikan baik. Hizkia, raja yang berkuasa waktu itu, dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu. Karena hal itu terjadi dengan apa? Tak disangka-sangka. Ketika Allah bertindak, ketika Allah melawat, ketika Allah menyatakan kemuliaannya, sesuatu yang tidak disangka-sangka akan dinyatakan dengan luar biasa. Sama-sama bilang sama saya terima dengan iman. Allah saya ahli dalam mengerjakan hal-hal yang mengagumkan. Siapa yang setuju sama saya? Sebagian saudara, kalau menengok 10 tahun ke belakang, ada saudara-saudara yang berkata, saya nggak nyangka pendeta bagaimana Tuhan memberkati saya sekarang. Saya nggak sangka bagaimana saya bisa menyelesaikan semua persoalan saya. Bagaimana saya bisa beli rumah. Bagaimana saya bisa membangun usaha saya. Bagaimana hari ini saya bisa punya sebuah usaha yang baik. Bagaimana hari ini saya bisa terlibat pelayanan. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia mengerjakan buat kita jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Dan saya juga percaya. Kita imani bersama. Di tahun ini juga kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita sangka-sangka. Yang setuju katakan amin. My God is the specialist to do amazing things. Allah saya ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak disangka-sangka. Amin. Nah, saya simpulkan begini. Hidup Kristen adalah hidup yang dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dahsyat. Ya, dahsyat aja selemas itu, apalagi nggak dahsyat. Sama-sama bilang hidup saya dahsyat. Lebih mantap lagi bilang hidup saya dahsyat. Amin. Hidup jangan terus mengeluh. Ya pendeta nggak tahu sih suami saya, pendeta saya itu hidup saya makan hati, pendeta. Suami saya ngecewain saya, suami saya melukai saya. Udah gak kuat. Hidupmu dahsyat, Bu. Pak, stop mengeluh untuk berkata, aduh pendeta hidup saya berat, tantangan saya berat. Betul tantangan kita berat, betul masalah kita berat. Tapi karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dia merubah kutuk menjadi berkat. Hidup kita dahsyat dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik muda, hidupmu dahsyat. Stop melihat kekurangan dan kelemahan. Iblis mau kita hanya melihat kekurangan dan kelemahan kita. Sampai kita berkata hidup saya berat. Hidup saya penuh air mata. Hidup saya penuh tantangan. Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi hari esok saya. Tetapi Daud yang adalah orang buangan dalam keluarganya. Yang pernah berkata sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Tetapi dengan tegas dia berkata Tuhan menyambut aku. Bahkan dengan iman dia berkata kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Siapapun saudara, mari kita katakan bersama dengan iman hidupku dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, tahun 2022 ini adalah tahun yang dahsyat. Siapa yang percaya 2022 dia akan banyak mengalami penderitaan. Makanya lu denger dulu kalau pendeta ngomong. Main angkat tangan aja. Siapa yang banyak penderitaan? Amin. Saya penuh penderitaan. Siapa yang percaya 2022 dia mengalami banyak penderitaan. Siapa yang percaya 2022 menjadi tahun yang dahsyat buat dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeah. Sama-sama bilang sama saya 2022 tahun yang dahsyat buat saya. Sama-sama bilang 2022 tahun yang dahsyat buat saya. Tahun di mana saya diberkati.
Tahun di mana saya naik, tahun di mana saya lihat mujizat, tahun di mana saya melihat kesembuhan, tahun di mana saya melihat pemulihan, tahun di mana saya diangkat Tuhan, dibawa masuk pada kemuliaannya. Haleluya. Hidup Kristen adalah hidup yang dahsyat. Alkitab menyebutnya tak disangka-sangka. Klik. Coba lihat Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kenapa Tuhan bisa mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan? Karena ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Sama-sama bilang, di dalam saya ada kuasa Allah. Bu, Pak, adik-adik muda. Hidup itu tergantung apa yang ada di dalamnya. Bos, sama-sama iPhone. Tapi kalau memorinya cuma 64. Masih cepat gampang hangnya. Mungkin yang keluaran baru udah gak ada yang 64. Tapi yang satu ada yang memorinya 128. Tapi yang lain ada yang memorinya 316 atau whatever. Dan sekarang ada yang memorinya sampai 1 tera. Astaga, darah Yesus. Saudara tahu apa artinya 1 tera? Bu, ucapan gong sifat cai tahun 78 sampai 2022 bisa kau simpan semua, Bu. Dulu 1 tera gedenya. 1 tera dulu lebih gede dari ini, saudara-saudara. Sekarang bisa di handphone, saudara-saudara. Iya kan? Tergantung apa yang ada di dalam. Kalau di dalam kita ada kuasa Allah. Gak peduli apa yang ada di sekitar kita. Di depan kita boleh ada badai, di depan kita boleh ada pengkhianatan, di depan kita boleh ada hal-hal yang menyakitkan. Tapi kita berdiri tegak dan berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Amin. Nah, saya pelajari untuk dapat mengalami pengalaman yang tak disangka-sangka. Yang pertama, kita perlu tenang dan sabar. Alkitab bilang di dalam tetap tenang tinggal percaya. Di situ terletak kekuatan kita. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang sama saya. Saya harus tenang dan sabar. Sama-sama bilang saya harus tenang dan sabar. Bu, kalau ibu difitnah orang, ibu sedang kalut, ibu sedang bingung, segala macam yang ada yang kau pikirkan. Belajar tenang dan sabar. Yesus datang kepada murid-murid yang sedang begitu panik. Saking paniknya dia gak bisa mengenal Yesus dan dia berteriak, itu hantu. Yesus bilang, tenanglah. Aku ini. Jangan takut. Kadangkala yang bikin hidup kita kacau bukan karena masalah kita terlalu berat. Engkau gak tenang, engkau gak sabar, engkau terlalu emosional. Setuju? Sama-sama bilang, saya harus belajar tenang dan sabar. Siapa yang percaya tahun ini akan dahsyat buat hidupnya? Kita ambil komitmen hari ini. Tuhan, apapun yang terjadi saya belajar tenang. Tuhan saya hebat, Tuhan saya luar biasa. Tuhan saya gak pernah mempermalukan saya. Selama saya tenang, selama saya sabar, kemuliaan Tuhan akan nyata luar biasa buat hidup saya. Pak, stop emosian Pak. Adik-adik muda jangan jadi orang yang panikan. Ibu-ibu jangan apa-apa ngikutin wildness dari pikiran saudara itu. Gitu. Kadang-kala pikiranmu terlalu wild, kadang-kala pikiranmu terlalu liar, kadang-kala pikiranmu terlalu kemana-mana gitu. Ya tapi nanti bagaimana kalau begini, nanti bagaimana kalau begini. Gak usah pikir yang aneh-aneh, pokoknya saya percaya Tuhan saya hidup, Tuhan saya luar biasa, Tuhan saya bertanggung jawab. Dan Tuhan saya tidak pernah mempermalukan saya. Amin. Murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan bilang, Guru, ada 5.000 orang bersama kita.
Kita nggak mungkin bisa kasih makan. Uang 200 dinar gak cukup untuk membelanjakan mereka roti. Meskipun masing-masing dapat sepotong kecil. Pikiran mereka langsung liar. Kalau begitu suruh mereka pergi kampung-kampung. Tapi Yesus tunjuk mereka dengan tegas dan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Inilah Tuhan yang kita sembah. Dia bertanggung jawab. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Berikan tepuk tangan ya Maria. Bos. Yang membuat kita gak tenang dan gak sabar. Bukan situasinya terlalu parah. Tapi pikiranmu yang terlalu liar. Engkau membiarkan iblis menguasai pikiranmu sampai liar. Nanti bagaimana kalau begini, nanti bagaimana kalau begini, nanti bagaimana kalau... Jawaban sederhana. Taruh di iman saudara. Pokoknya Tuhan tidak pernah permalukan saya. Siapa yang yakin bahwa Tuhan gak akan pernah permalukan kita. Alkitab saya bilang singa-singa muda boleh menernak kelaparan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan satu yang baik. Haleluya. Yang kedua. Untuk dapat mengalami pengalaman yang tidak disangka-sangka. Kita perlu kuat dan setia. Paulus tulis surat kepada Timotius yang muda. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dikatakan. Sebab itu hai anakku jadilah kuat. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya harus kuat. Sama-sama bilang saya harus kuat. Sama-sama bilang saya harus kuat. Ketika engkau disakiti, engkau harus kuat. Ketika keadaan yang terjadi tidak seperti yang kau harapkan, kau harus kuat. Ketika engkau dalam perjuangan. Ketika engkau dalam pelayanan, bahkan kadang-kala orang pelayanan sendiri mengecewakan engkau. Pastikan kau harus kuat. We are not living in Eden yet. Pak, kita belum tiba di sorga. Ibu, kita belum tiba di sorga. Tantangan masih harus kita hadapi. Hal-hal yang menyakitkan masih ada dalam jalan hidup kita. Masakan kita mau menangis? Kuatkan hati kita. Alkitab berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati. Selama kita kuat dan setia. Maka kita akan cakap menanggung segala perkara. Izinkan saya bertanya sama saudara. Pak, Bu, besi 15 kilo untuk kita angkat pakai satu tangan, berat atau enggak? Jawab dong. Heh. Orang tanya enggak dijawab, enggak sopan banget. Ada 17 kaget. Makanya jangan ngantuk kalau pendeta khotbah. Saya kan nanya. Ibadah itu harus interaktif. Emangnya kita di sini imam dan saudara orang berdosa. Kita ini keluarga dalam kasih Allah. Saya percaya gereja Mawar Saron adalah gereja yang penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Kita ini bukan imam lalu orang berdosa. Enggak, gereja kita gereja yang hangat. Amin. Saya nanya nih sama saudara. Besi 15 kilo untuk kita angkat dengan satu tangan berat enggak? Apa? Tergantung buat siapa. Berat enggak? Tergantung buat siapa. Kalau engkau enggak pernah latihan, 15 kilo angkat pakai satu tangan, mata mau copot. Saya paling enggak betah ke gym. Yang pertama, kenapa saya enggak betah di gym? Karena kadang-kadang susah saya bedain laki benar sama yang enggak benar. Ngangkatnya sih mantap, bulat. Pas aduh Cin, ayah darah Yesus, haleluya. Dan yang kedua saya melihat orang di gym itu seperti orang stres. Besi, baik-baik di situ dia pergi angkat. Dan kadang-kadang saya cuma takut tuh waktu diangkat gitu. Tas saja. Karena memang mata sampai mau keluar gitu.
Tapi orang yang biasa latihan, makin hari jadi makin kuat. Setuju nggak? Jadi besi 15 kilo. Berat atau enggak? Tergantung buat siapa. So the problem is not the 15 kilogram of weight. Bukan soal berat 15 kilonya. Tapi soal kekuatan kita. Amin. Jadi kalau engkau hari ini berkata, saya tidak kuat, bukan karena badainya terlalu besar. Untuk itu Tuhan sudah menjamin pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Tapi kita harus menguatkan hati kita dan percaya bahwa Tuhan saya hebat, Tuhan saya luar biasa. Dia akan menuntun saya lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik muda, kalian harus kuat. Kadang-kadang kau akan difitnah. Kadang-kadang kau akan menghadapi hal-hal yang tidak kamu duga-duga. Kadang-kadang kau akan dikhianati. Kadang-kadang kau akan menghadapi keadaan yang sangat berbeda dengan yang kau harapkan. Dulu omak-omak kita mengajar. Kalau kamu berbuat baik sama orang, orang pasti buat baik sama kamu. Hello? Saya mau tanya nih sama saudara. Pernah nggak saudara dengar orang-orang tua kita dulu nasihatin kita gitu? Hah? 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 Orang Indonesia itu saya paling demen kalau dia bilang, hah? Pernah nggak? Omak kita bilang, nyunyu. Kalau kamu buat main sama orang, orang pasti buat main sama kamu. Betul? Izinkan saya bertanya sekarang. Kenyataannya betul nggak? Kalau kau buat baik sama orang-orang pasti buat baik nggak sama kamu? Enggak. Kadangkala kita buat baik sama orang, orang itu justru yang nusuk saudara dari belakang. Engkau buat baik sama orang, temanmu dekat, teman dari SD. Dia juga yang bawa lari laki lu. Pernah ngalamin gak? Kita kan pendeta, pergaulan agak lumayan. Cie, yang pergaulannya luas, cie. Saudara. Kita sebagai pendeta juga kadang-kadang kaget-kaget. Pendeta, dia teman SD saya. Waktu dia susah, saya yang tolong. Waktu orang tuanya meninggal, gak bisa bayar uang kuburan, gak bisa bayar uang pemakaman, saya bayar. Sekarang dia bawa lari laki saya. Duh, dia hanya pengen saya kubur, pendeta. Di saat seperti itu, what we can do? Keadaan yang terjadi hari-hari ini betul-betul seringkali unpredictable, tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi satu yang kita tahu, Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya minta roti. Selama kita tetap bertahan setia, kita akan melihat janji Tuhan digenapi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang hidup saya dahsyat. Sama-sama bilang tahun ini saya akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Dan untuk dapat mengalami pengalaman yang tadi sangka-sangka. Yang pertama kita perlu tenang dan sabar. Yang kedua kita perlu kuat dan setia. Yang ketiga kita perlu mengarahkan pandangan kita pada Tuhan. Kalau kita lihat perbuatan orang, kita lihat omongan orang, kita lihat situasi kita lihat keterbatasan kita, kita pasti lemah. Daud tahu persis, manusia hanya debu. Sehingga dia berkata, siapakah manusia sehingga kau mengingatnya? Siapakah anak manusia sehingga kau memperhitungkannya? Daud tahu persis bahwa dia banyak kekurangan dan kelemahan. Daud tahu persis bahwa dia penuh dengan keterbatasan dan ketidakmampuan. Tetapi pada saat yang bersamaan dia memandang pada Tuhan dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dan karena Tuhan adalah gembalaku, dia akan menuntun aku kepada rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya. Dengan bangga dia berkata, melewati
melewati lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang menjadi penghiburan bagi aku. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan Tuhan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Sama-sama bilang, saya harus memandang Tuhan. Kalau kita hanya memandang diri kita sendiri, lama-lama kita bilang, Tuhan saya nggak kuat. Lama-lama kita bilang, Tuhan saya nggak sanggup. Lama-lama kita bilang, Tuhan saya udah gak mampu lagi melewati semuanya. Tapi kalau kita pandang Tuhan, kita akan berkata, aku cakap menanggung segala perkara karena Yesus kekuatan dan sumber kemampuanku. Daud berkata, dia gunung batuku, dia kota bentengku, dia kubu pertahananku, Allahku yang dapat ku percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya saya pelajari. Untuk dapat mengalami pengalaman yang tak disangka-sangka. Kita perlu hidup penuh syukur dan iman. Sama-sama bilang sama saya. Anak Tuhan selalu akan bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan akan selalu bersyukur. Sama-sama bilang anak Tuhan akan selalu bersyukur. Hidup Kristen bukan hidup yang mengeluh. Hidup Kristen bukan hidup yang bersungut. Kenapa kita tidak bisa melihat kedahsyatan Tuhan? Pak, berhenti mengeluh. Amin ke Pak, apa ke Pak? Pak, berhenti mengeluh. Amin. Mengeluh hanya bikin kau tambah stres. Mengeluh hanya mengundang berbagai penyakit. Mengeluh hanya mendatangkan gejolak emosional dalam hidupmu. Tapi kalau kau bersyukur, hidupmu lebih tenang. Engkau bersyukur, hidupmu lebih sehat. Engkau bersyukur, hidupmu lebih dekat dengan mujizat. Bu! Bu! Gitu dong jawab, kenapa? Udah 3 kali nih ibu bikin emosi saya. Bu, boleh nggak berhenti mengeluh, Bu? Jangankan suami, Bu. Anjing aja sampai stroke, Bu. Ibu apa aja mengeluh, Bu. Mulai hari ini ya, Bu, belajar bersyukur. Tatap suami dan bilang, sayang, aku wanita yang paling bahagia di muka bumi. Karena punya suami seperti kamu. Aduh. Bu. Tanggal 20 gajian langsung, Bu. Kita juga bingung gaji apa itu yang dia bawa, Bu. Pokoknya ada aja, Bu. Tapi kalau ibu mengeluh terus, ibu bersungut terus, aduh. Anak-anak juga capek dekat dengan engkau, Bu. Kita aja gak pengen, Bu, duduk dekat orang yang mengeluh terus, Bu. Orang-orang yang mengeluh adalah orang-orang yang tidak disukai. Tapi orang-orang yang banyak bersyukur adalah orang-orang yang memberi inspirasi dan menuntun banyak orang pada berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya saya pelajari. Mengapa kita perlu tetap bersyukur dan beriman? Yang pertama, karena syukur dan iman menuntun kita meraih janji Tuhan. Mengeluh dan bersungut hanya membuat kita menderita. Tetapi dengan kita bersyukur dan kita beriman, maka kita akan meraih janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan itu pasti. Tapi untuk merebutnya, saya harus hidup dengan syukur dan iman. Yang kedua, mengapa kita perlu tetap bersyukur dan beriman? Karena bersyukur dan beriman mengalahkan segala kesusahan dan penderitaan. Makin kita mengeluh, penderitaan makin berat dan makin menekan kita. Tapi makin kita bersyukur, maka itu akan menjadi kekuatan buat kita untuk mengatasi persoalan kita. Alkitab berkata Paulus dan Silas, bos, dibuang ke dalam penjara. Mereka dibuang ke dalam penjara dengan dianiaya. Tapi Alkitab saya tidak berkata, maka Paulus dan Silas menangis. Paulus dan Silas mengeluh. Paulus dan Silas saling curhat bersama dan berkata, gila itu orang-orang. Gila sepatunya kena muka gue, beletak aja. Waduh gue ditempelin, buak aja. Ya. Makin mereka curhat begitu, ujung-ujungnya menangislah mereka berdua. Dan berkata, beratnya hidup ikut Tuhan. Tapi Alkitab berkata, mereka memuliakan Tuhan. Mereka bersyukur.
Mereka menyanyikan pujian buat Tuhan. Tiba-tiba sendi-sendi penjara goyang. Kalau kau mau lihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi, mulailah bersyukur, mulailah beriman. Engkau akan kagum melihat cara Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, mengapa kita perlu tetap bersyukur dan beriman? Karena bersyukur dan beriman memantapkan keseharian langkah kita. Makin kita melo, makin kita mengeluh, kita bersungut, kita menangis. Ujung-ujungnya kita makin lemah. Amin. Karena selalu saya bilang, engkau mau menangis, kau mau tersenyum, masalahmu tetap sama. Hanya bedanya kalau kau menangis, kau makin lemah. Iblis pun nggak berani ganggu saudara. Iblis bilang gak usah digoda, terjatuh sendiri. Mengeluh terus dia. Bersungut terus dia. Tertekan terus, sedih terus. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, sorry pendeta. Mungkin kau tidak tahu apa yang saya hadapi. Kalau pendeta mengerti apa yang saya hadapi, mungkin pendeta mengerti itu alasannya saya menangis. Ibu, mungkin saya setuju dengan engkau masalahmu berat. Tetapi justru di tengah masalah yang berat, makin kau mengeluh, makin kau bersungut, makin kau menangis, makin tertekan jiwamu. Mulai hari ini lepaskan jiwamu dari roh ketertekanan itu. Mulai percaya aku punya Tuhan yang besar. Yang tidak pernah akan meninggalkan dan mengecewakan aku. Dengan bersyukur dan beriman. Langkahmu akan mantap. Itu sebabnya Yusuf langkahnya mantap. Bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Alkitab saya tidak berkata maka Yusuf menangis di penjara. Sambil berkata, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Mengapa begini sekarang? No. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kepedihan, kesedihan, dan persungutan. Dia percaya, kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah tetap hebat, dahsyat, dan luar biasa. Dia mampu kerjakan hal-hal yang luar biasa itu. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mengapa kita perlu tetap bersyukur dan beriman? Karena dengan bersyukur dan beriman, kita mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup kita. Life is about your decision. Sama-sama bilang sama saya, keputusan saya hari ini. Sama-sama bilang sama saya, keputusan saya hari ini. Sama-sama bilang sama saya, keputusan saya hari ini. Menentukan kecemerlangan hari esok saya. Setuju? Siapa yang setuju sama saya bahwa Tuhan itu baik? Sama-sama bilang Tuhan saya baik. Sama-sama bilang Tuhan saya baik. Amin. Tapi kadangkala yang bikin hidup kita kacau. Folks, sorry to say this. Kita ambil keputusan-keputusan yang keliru. Kita ambil keputusan-keputusan yang nekat. Sorry pakai istilah ini. Kita ambil keputusan-keputusan yang bodoh dalam hidup kita. Kita ambil keputusan-keputusan yang penuh dengan jalan kompromi. Itu sebabnya Musa bilang, kuperhadapkan kepada kamu kehidupan dan kematian. Pilih kehidupan, maka engkau akan melihat hal-hal yang dahsyat dalam hidupmu. Elia menantang umat Israel dengan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Yosua menekankan hal yang sama. Pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Aku dan sisi keluargaku. Aku akan melayani Tuhan. Ketika engkau disakiti orang, engkau harus memilih. Apakah engkau akan membalas? Apakah engkau akan makan hati? Atau kau tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan merubah kutuk menjadi berkat buat hidupmu. Ketika engkau sedang menghadapi masa-masa yang penuh bahaya, engkau harus mengambil keputusan. Apakah engkau mau panik? Apakah engkau mau emosi? Atau engkau tetap tenang dan berserah kepada Tuhan? Itu pentingnya. Kita bersyukur dan beriman. Waktu kita bersyukur dan beriman, kita akan berkata, Tuhan, biar bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Kita ambil langkah-langkah tepat sesuai dengan tuntunan Tuhan.
maka berlaku firman Tuhan. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.